Baik, saya mulai dulu deh. Isu aktual kita belakangan 2019-2020 semua rame ngomong industri revolusi industri 4. Bener kan? Iya, benar. Apa sih revolusi industri 4? Digitalisasi, terus robotisasi, terus sekarang dalam prakteknya di tempat kerja teman-teman, dampak dari industri 4 ini, kalau di Buma, gimana Buma? Kalau Buma itu latih, Binungan. Kalau di Binungan dampaknya apa Bu? Dari revolusi industri 4 itu? Kamera di mobil, GPS, Semua harus CCTV. Dipasang CCTV, CCTV, GPS, apalagi di tempat kerja itu karena ada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh 3 atau 4 orang pekerjaan itu, tetapi sekarang dengan teknologi apa segala macam sehingga bisa dikerjakan 1 orang. Contoh, supaya melakukan pengukuran biasanya menggunakan 3 atau 4 orang. Sekarang bisa menggunakan drone, cuma 1 orang bisa jangka waktu pekerjaannya itu bisa 15 menit, lebih akurat dibandingkan pakai tenaga manusia 1 harian pun kita mengukur lebih lama waktunya. Jadi ya itu salah satu dampak yang kami rasakan. secara umum ketika kita bicara industri revolusi 4, maka segala macam pekerjaan itu sudah menggunakan robot, menggunakan teknologi, sehingga pengurangan tenaga kerja itu terjadi. Paling simpel sederhana dimulai misalnya yang kasat mata kita, kalau kita nyetir itu di tol, dulu setiap gardu tol itu ada orang. Sekarang udah nggak ada lagi. Ke depan bank aja udah nggak ada lagi teller, semua sudah pakai ATM. ATM sebentar lagi hilang, semua sudah ganti aplikasi. Besok ke depan kan, kalau sekarang ada GoPay, Oppo, apa macam-macam itu, udah nggak ada lagi mesin ATM. Kalau di industri kemarin masih pakai tenaga manusia, packingnya semua pakai robot, semua pakai sensor, semua pakai macam-macam. Orangnya tinggal dihitung jari. Nah, kira-kira kalau di kondisi di Grogol beserta anak kontraktor dan seterusnya, akan berapa banyak terjadi pengurangan tenaga kerja? Kira-kira teman-teman masih ada nggak? ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Tinggal pertanyaannya, kita harus ngapain? Meningkatkan diri. Kita harus belajar dan belajar. Skill kita harus ditingkatkan. Ditambah lagi, ada nggak sertifikasi? Ada sertifikasi di tempat teman-teman? Ada. Apa aja pekerjaan atau keahlian yang disertifikasi? Punya sertifikat keahlian gitu? Yang bagian kelas punya sertifikat keahlian kelas? Ada? Ada. Selain itu apa lagi yang sudah disertifikasi? Ada Ahli K3, ahli listrik. Yang punya sertifikat keahlian boleh angkat tangan? Sedikit ya. Ini alat berat sulit. Ya. Sekarang alat berat perlu sertifikat nggak? Belum. Emang setiap orang boleh itu mengendarai alat berat itu? Boleh.
Boleh kan? Boleh. Harus ada skill tertentu kan? Iya. Ada syarat tertentu kan? Nah, sekarang di PKB kita sudah diatur belum kewajiban perusahaan untuk mensertifikasi keahlian pekerja? Kewajiban perusahaan menyelenggarakan pendidikan ada. Tapi sertifikasinya belum. Ya, bukan ada. Jadi artinya belum ada kewajiban untuk mensertifikasi keahlian. Rata-rata nanti kalau sudah keluar Baru dikasih. Kalau keluar baru dikasih. Ini kasih 4 kali gitu mas. Keterangan bahwa kamu pernah kerja di sini, keluar kerja dari sini di PHK gitu kan? Nah, ini ada sertifikat. Sertifikat apa? Yang aslinya. Kalau sudah keluar. sertifikasi keahlian sesuai skill waktu bekerja. Artinya sebenarnya teman-teman sekarang ini sudah ada proses sertifikasi. Tapi sertifikatnya belum diserahkan. Kecuali sertifikat. Ya. Jadi ini kan harus clear. Teman-teman itu sebenarnya orang yang punya sertifikat keahlian apa enggak? Tadi katanya mubah, gitu. Tapi begitu keluar dikasih. Biasanya kalau keluar kerja dikasihnya paklarin. Isinya kamu pernah kerja di sini dari kapan sampai kapan, berakhir hubungan kerjanya karena di PHK atau mengundurkan diri. Doang biasanya mah. Laku enggak? Laku, cuma kita kalau masalah jangan ada posisi istri 40 ini karena kan sembuh antara ada gerak. Maksudnya Bung Saiful, kawan-kawan ini. Jadi mereka ini kan di training atau di sertifikasi gitu ya. Apakah skill ngelas atau skill yang lain itu akan diberikan oleh perusahaan. Takutnya disalahgunakan, mereka melamar ke perusahaan lain, makanya ditahan, nanti begitu mereka sudah keluar atau PHK baru dikasih, bukan Paham? Ya gitu ya. Paham. Kan tadi saya tanya, teman-teman punya sertifikat enggak? Belum. Ada baru berapa orang toh? Kalau ternyata begitu keluar punya sertifikat. Artinya balik lagi ke kondisi ini. Saya katakan ke teman-teman, dengan revolusi industri 4, dengan begitu ketatnya persaingan, mau tidak mau setiap kita harus punya sertifikasi keahlian tertentu. Apa terserah sertifikasinya, keahliannya. Gitu? Tadi kan, oh teman-teman yang alat berat, ternyata sekarang sudah pekerjaannya itu sudah tersertifikasi, punya sertifikat keahlian, hanya sertifikatnya ditahan. Kan gitu. Nanti dikasih kalau sudah keluar. Di titik itu berarti bagaimana PKB mengatur kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan pendidikan, peningkatan kompetensi setiap pekerja plus sertifikasi kompetensi. Di PKB-nya pasal berapa? PKB Berokul itu PKB mengenai kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan sertifikasi di bab berapa, pasal berapa? Pasal 62. Berokul pasal 60. Pasal 62 bab 6. Bunyinya apa, Bu? Ya. Untuk melihat saya lanjutkan terkait dengan pelajaran pendidikan tadi penyampaian dari atasan katanya menyesuaikan dengan kebutuhan. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Jadi kira-kira gimana artinya? Kan artinya pelatihan gitu kan, tapi kemudian kebutuhan itu. Jadi maksud saya menyampaikan itu teman-teman harus punya pengalaman ya. Itu maupun dari ada sertifikatnya atau apa itu nanti pengalaman baru pendidikan aja mengganggu dari Makanya tadi
kan bagaimana kita PKB mengatur perusahaan harus menyelenggarakan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi pekerja dan disertifikasi. Sekarang contoh sederhana lah, administrasi yang ngadepin komputer gitu perlu sertifikasi enggak? Perlu yang namanya peningkatan kompetensinya enggak? Contoh sederhana lah, kita ngadepin laptop, seberapa besar sih kita menguasai teknologi dan mengeksplor kemampuan laptop itu? Paling banter kalau model saya aja, Bisa kan? 1/1000-nya kemampuan laptop itu baru saya baru kuasai. Ada 999%-nya saya nggak ngerti itu barang. Saya cuma user, paling ngerti cuma Microsoft Office, itu pun Microsoft Office paling banter baru 5%. Yang 95%-nya saya belum menguasai. Perlu nggak sih disertifikasi? Contoh